Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ferry Wisnu Mubarak MA, selaku pembimbing lapangan. Yang saya hormati narasumber pada siang hari ini, Ibu Yusvita Handayani SPD. Yang saya banggakan keanggotaan kelompok 70 KKN RDRI Songo Semarang. Dan saya ucapkan selamat datang kepada para peserta diskusi online pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Pipit Wandila sebagai pembawa acara pada siang hari. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat Tuhan serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara diskusi online pada siang hari ini. Namun, teman-teman semuanya, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara siang hari ini. Susunan acara yang pertama, pembukaan, lanjut dengan doa, lalu sambutan, pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab, lalu diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Saya persilakan untuk teman-teman membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Berdoa selesai ya teman-teman ya. Lanjut di acara sesi kedua, yaitu ada sambutan dari koordinator kelompok kami, kelompok 70 KKN RDRI Wali Songo Semarang, kepada Saudara Islahuddin, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasten wa ala muridin yawatin. Salatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yusvita Handayani SPDI sebagai moderator pada siang hari ini. Yang saya banggakan rekan-rekan dari kelompok 70 KKN RDR 77 Win Wali Songo Semarang, serta para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul tatap maya di acara webinar, acara diskusi online moderasi beragama pada siang hari ini. Tak lupa salat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya Muhammad Islahuddin, selaku koordinator kelompok 70 KKN RDR yang ke-77 Win Wali Songo Semarang, ingin mengucapkan terima kasih khususnya pada pemateri kita, yaitu Ibu Yusvita Handayani SPD yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada siang hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih pada peserta yang telah hadir pada webinar ini. Semoga kita bisa belajar bersama, sama-sama belajar pada kesempatan kali ini. Kami juga mohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar ini terdapat banyak kekurangan di sana-sini. Itu saja, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Saudara Islahuddin atas sambutannya. Baik teman-teman semuanya, diskusi online pada siang hari ini kita mengusung tema seputar moderasi beragama di era disrupsi digital. Nah teman-teman, menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karenanya, pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama, serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan, baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama, adalah modal dasar bagi bangsa ini menjadi kondusif dan maju.
Baik, pada siang hari ini akan kita bahas lebih dalam bersama narasumber yang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Baik, memasuki acara inti pada siang hari ini tiba waktunya yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menyampaikan profil singkat moderator terlebih dahulu. Webinar ini akan dipandu oleh Saudari Lazatul Ahmadiyah. Beliau merupakan mahasiswi psikologi UIN Wali Songo Semarang yang sedang menempuh semester 7. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita undang Saudari Lazatul Ahmadiyah. Kepada Lazizah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya rekan Pipit selaku MC pembawa acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ferry Husnul Mubarak MA selaku dosen pembimbing lapangan KKN RDR UIN Wali Songo Semarang, dan yang saya banggakan rekan satu kelompok KKN saya serta panitia diskusi online pada hari ini serta yang bersemangat seluruh peserta diskusi online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lazatul Ahmadiyah, mahasiswa semester 7 Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Jadi pada hari ini saya diberi amanah untuk menjadi moderator pada acara diskusi online hari ini. Nah, kira-kira teman-teman tahu kan nih kita bakal bahas apa? Tadi udah sempat disinggung sedikit loh oleh moderator kita, oleh MC kita yang super badai. Nah, biar tidak memakan waktu yang lama, langsung saja ya sesuai dengan yang ada di flyer dan juga virtual background hari ini, kita akan membahas seputar moderasi beragama di era disrupsi digital. Polemik ini terus dibicarakan oleh masyarakat karena perkembangan zaman yang pesat sekarang ini memberikan perubahan-perubahan cara hidup manusia. Media sosial telah mengubah cara berinteraksi manusia secara drastis. Orang menjadi mudah mencaci orang lain dan juga menyebarkan hoax di media sosial atau yang biasa kita sebut dengan istilah medsos, dan mengakibatkan timbulnya perpecahan, khususnya dalam kehidupan beragama. Sikap toleransi antar umat beragama menjadi berkurang semenjak perkembangan medsos yang pesat. Maka dari itu, perlu kita pahami apa itu moderasi beragama sebagai salah satu cara kita untuk beragama secara moderat, tidak ekstrim atau fanatik. Nah, untuk menambah wawasan kita, yuk langsung aja kita mulai diskusi online pada hari ini. Tapi sebelumnya nggak afdol dong kalau misalnya kita nggak kenalan dulu nih sama pemateri kita pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Oh, oke. Ternyata pemateri kita pada hari ini merupakan seorang ibu cantik asli Jogja. Beliau bernama Ibu Yusvita Handayani SPD. Kelahiran Jepara 25 Mei 1974 dengan status sudah menikah tentunya, memiliki 4 orang putri dan 2 orang putra. Dengan riwayat pendidikan SDN Nalum Sari 1 Jepara, MTSN Kudus, SMA Muhammadiyah Kudus, Pendidikan Multimedia IKIP Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, dengan beberapa pengalaman organisasi seperti pengurus IPPNU Ranting Nalum Sari Jepara, PAC Fatiyat NU Mantren Pakualaman Yogyakarta, dan juga pengurus Majelis Tartil Quran Yogyakarta. Nah, ada beberapa jenjang karir beliau seperti pengisi acara di Radio Rejo Buntong Yogyakarta dan televisi Adi TV serta TV channel YouTube Vertizon dan juga pengasuh Majelis Taklim di wilayah Yogyakarta. Nah, kita sapa dulu yuk pemateri kita pada hari ini. Halo, Assalamualaikum Ibu Yusvita. Selamat siang Ibu. Ibu, mohon maaf, mic-nya belum dinyalain. Belum terdengar Ibu suaranya. Oke. Assalamualaikum. Nah, masih Ya, baru. benar. Sudah ya? Sudah. Oh, iya, baik.
Terima kasih Mbak Lazizah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ya, sekarang harus ada berkah dalam Gusti. Ada juga kalau moderasi beragama ya, kita kenal juga Om Swastiastu, kemudian Namo Buddhaya, dan puji Tuhan. Jadi inilah keragaman Indonesia. Dari dulu ya, plural. Jadi kita merupakan selain memiliki Bhinneka Tunggal Ika, kita juga memang agama dari dulu di Indonesia bukan suatu yang tunggal ya. Jadi kita kemajemukan itulah yang bawa kita untuk di masa digital, era digital seperti ini tetap kita toleransi karena atas dasar moderasi beragama. Kembali lagi dari kemana-mana. Alhamdulillah ya. Satu Mbak Lazizah ya, bisa ada sedikit apa namanya koreksi bahwa saya asli Jepara sebetulnya. Kemudian sekarang memang sudah pindah ke di KTP-nya ikut ke warga negara itu tetap WNI ya, tapi saya di KK-nya udah Kementerian Pakualaman Yogyakarta, jadi sekarang sudah pindah menjadi warga Yogyakarta DIY ya. Jadi alhamdulillah. Apa kabar semua teman-teman dari UIN Wali Songo Semarang? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Mbak Lazizah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kita barangkali ya serasa pulang kampung. Saya dulu juga lama sebagai warga Jawa Tengah karena memang lahir di sana. Semenjak saya berumah tangga ya, pindah ke jadi KTP DIY warga Kota Madia Yogyakarta sekarang. Dan alhamdulillah sekarang kita bertemukan pada siang kali ini dalam diskusi bersama moderasi beragama, era digitalisasi dan indikator ya. Langsung saja kita menilai ya atau melihat kita intip dulu yuk indikator moderasi beragama seperti yang sudah tertera di depan ya di layar kita semua bahwa kita itu sebagai moderasi beragama bukan hal yang absurd atau yang tidak bisa diukur. Keberhasilannya memang luar biasa sejak zaman nenek moyang sampai hari ini kita sudah mengenal beragam. Dan alhamdulillah selama ini kita juga merasakan rahmatal lil alamin di Indonesia walaupun kadang ada juga sedikit-sedikit gangguan keluar ini. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf di sini oh ya baik udah masuk lagi ke ruang. Mohon maaf ya dengan kendala teknis yang ada sekarang baru cuaca di Jogja nggak karu-karuan ini. Kita sudah lama dikenalkan dengan yang namanya toleransi, saling menghargai. Dan toleransi itu kadang juga ada semacam guncangan dan ujian, adanya intoleransi ya. Dan semoga dengan adanya UUD 45 yang dari dulu sudah memberikan kebebasan dari setiap warga negara untuk memeluk agama yang diyakini tanpa adanya saling mengganggu. Itu pun kita sebagai umat Islam juga sudah dikenalkan lekat dekat dengan yang namanya lakum dinukum waliyadin. Jadi kita menjadi insan yang rahmatan lil alamin ya di hadapan Allah. Dan jadi seharusnya sebagai generasi Islam dan sebagai umat Muslim kita tidak ada kesulitan untuk menjaga keselarasan juga dan juga mohon maaf masih ada ya baik saya teruskan bisa saya lanjutkan. Keberagaman dalam kita menghormati perbedaan tanpa ada kekerasan dan kita memang betul-betul sangat menolak kekerasan karena dari dulu kita cinta damai. Sejak kita terjajah oleh penjajah-penjajah yang pernah menjajah Indonesia dan menjadi memori yang sangat-sangat menjadikan pelajaran kita di masa depan adalah memang kita cinta damai. Dan yang jelas kita menilai nomor satu komitmen kebangsaan, kemudian toleransi seperti yang kita tertuang dalam indikator moderasi keberagaman atau muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama. Yang ketiga, anti kekerasan. Serta yang empat, menerima terhadap tradisi.
kita memang tidak akan bisa lepas dari tradisi nenek moyang kita atau yang terdahulu. Maka kita harus mempunyai sikap yang lunak atau kita mempunyai sikap yang lembut dalam rangka kita menghargai dan menghormati pemeluk agama lain atau tradisi yang sudah berkembang tanpa meninggalkan kita menjalani sebagai umat beragama yang baik. Tentunya ketika umat Islam saja kita dikenalkan dengan Ar-Rahmanir Rahim, kasih dan sayang. Allah memberikan atau mengasihi semua makhluknya dan diberi semua kebaikan dan juga diberikan semua yang kita butuhkan sebagai makhluk Tuhan, ya. Kemudian kasih dan Rahmanir Rahim, sayang. Kita sebagai umat Islam diberi bonus lagi rasa kasih sayang. Dan alhamdulillah ya, kita juga sekarang di masa era modern ini, moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau yang berlebih-lebihan saat mengimplementasikan kemajemukan itu. Cara pandang dan sikap moderat adalah dengan kita beragama sangat penting bagi kita untuk masuk ke dalam ranah yang plural atau multikultural seperti Indonesia, karena dengan cara itulah dari keberagaman dan kemajemukan itulah keagamaan kita dapat disikapi dengan rasa toleransi dan dengan rasa adil yang dapat terwujud. Tentunya kita harus sangat menjunjung tinggi kebijaksanaan. Dan yang berikutnya adalah moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip-prinsip yang moderasi ya. Jadi di situ sudah ada penengah, kasih sayang, penengah karena kita sebagai rahmat ya, rahmatan lil alamin. Kemudian keadilan dan keseimbangan bukan untuk menguasai dan mencari pembenaran diri. Kita bisa menghargai kemajemukan dan kita dilarang keras. Tentunya wabil khusus sekarang kita berada di ranah Islam ya. Dari dulu rahmatan lil alamin dan rahmat sekalian alam. Bukan untuk sarana menjadikan sebuah perbedaan akan menjadikan kita permusuhan atau memperuncing suatu masalah. Jadi yang ada adalah kita bagaimana harus menjadi penengah. Karena kita memang sebagai makhluk Tuhan ya, selain diberikan Allah akal pikiran yang bisa memilih, ya kan, bisa mempelajari dan bisa mengambil sikap, tapi kita juga diberikan nafsu, juga ego. Disitulah untuk kita bisa mengelola nafsu kita atau ego kita adalah kita bisa memiliki sifat yang lembut atau penengah. Nah itu dia. Dan kita cara seseorang beragama harus selalu didorong jalan tengah, harus senantiasa dimoderisasi karena bisa berubah menjadi ekstrim jika keadilan dan jika kita tidak bisa mensikapi kemajemukan itu dengan sesuatu yang lembut atau menjadi yang tengah-tengah, tidak mencari pembenaran diri ataupun terlalu memandang yang golongan yang lain itu lebih buruk dari kita. Nah, sebagai umat Islam dari awal kita sudah diajarkan, ya. Rasulullah sendiri diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan sifat manusia. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya. Dari Kanjeng Nabi itu sendiri, Rasulullah itu sendiri, Nabi sendiri itu dipilih Allah dan diangkat untuk menjadi penyempurna akhlak manusia. Tentunya akhlak yang baik. Karena dari contoh-contoh awal dari sifat amanah Rasulullah itu sudah tergambar dari beberapa kemajemukan ketika itu berada di ranah bangsa Quraisy. Rasulullah sudah dipercaya semua kafilah-kafilah dari suku manapun mempercayai Rasulullah sebagai hamba yang amanah, bisa dipercaya, dan akhirnya membawa persatuan dari semua para pemimpin yang waktu itu bangsa Quraisy. Alhamdulillah juga sikap Rasulullah yang sekarang ini harus kita teladani, nomor satu uswah yang terbaik.
Jadi tidak ada alasan bahwa moderasi agama itu mengubah gitu kan, mengubah tatanan agama dengan memasukkan ajaran yang baru. Kalau kita berpendapat bahwa kita sebagai umat yang memang dari dulu diperkenalkan untuk menjadi penengah, untuk menjadi sesuatu yang lembut, tidak mencari musuh gitu kan. Ketika dimusuhi baru kita memang mengambil sikap, tetapi awal mula harus kita sikapi dengan sikap yang baik. Begitu secara pemahaman saya untuk konteks muatan pesan beragama dalam moderasi beragama. Baik, kita kembali ke Mbak Laziza. Bagaimana Mbak? Apakah bisa kita buka untuk session diskusi kita untuk session awal Mbak? Kami persilakan Mbak Laziza untuk memimpin kelanjutan dari pertemuan atau perjumpaan dari pemaparan yang mungkin sederhana ini, mudah-mudahan sudah mewakili bahwa memahami moderasi beragama di Indonesia itu seperti apa dan sikap kita bagaimana sikap kita untuk mengimplementasikan dari ajaran dalam moderasi beragama. Silakan Mbak Laziza. Halo Mbak Laziza, Assalamualaikum. Iya Ibu, Waalaikumsalam. Wah, materi yang sangat menarik ya, dimulai dari membahas cara pandang sikap yang moderat dan juga ada beberapa contoh kisah nyata dari suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita sudah ada beberapa pertanyaan nih Ibu yang sudah kami tampung untuk sesi tanya jawab seputar moderasi beragama. Baik. Jika Ibu berkenan, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dan kemudian nanti bisa Ibu jawab. Nah, satu persatu barangkali ya Mbak, lebih mudahnya nanti. Pertanyaan pertama dulu, mungkin nanti disusul pertanyaan yang lain. Baik, silakan Mbak Laziza untuk menyampaikan. Dan bukan tidak mungkin kita bisa bahas bersama ya Mbak Laziza ya. Jadi kemungkinan nanti dari saya mungkin ada kekurangan, bisa ada yang bisa melengkapi karena kita memang sekarang dalam ranah konteks diskusi. Jadi diskusi belum tentu yang di depan sebagai pemapar adalah yang lebih pinter. Karena luar biasa sekali dari UIN Wali Songo Semarang itu juga bukan sesuatu yang tiba-tiba tapi terpilih yang dari yang sekian banyak orang yang belum terpilih. Baik. Senang sekali Mbak Laziza bisa dimulai untuk pertanyaan pertama Mbak Laziza. Oke Ibu, jadi pertanyaan pertama ini adalah bagaimana cara kita untuk menemukan sikap moderasi beragama di era yang serba digital ini. Jadi caranya gimana sih biar sikap moderasi beragama kita ini kelihatan gitu Bu? Baik. Terima kasih Mbak Laziza untuk yang pertama ya. Bagaimana cara kita membawa ya insya Allah ya sepemahaman saya untuk secara moderasi beragama ini di era digital seperti sekarang ini. Baik, di era digital itu tentunya lekat dan dekat dengan yang namanya medsos ya. Dengan diawali dari WhatsApp, ada juga nanti Facebook dan yang lain-lain ya. Belum nanti kita ada Telegram sekarang. Kita harus memang benar-benar bisa, itu tadi sikap bijaksana kita yang harus kita bawa. Karena sekarang itu ketika tidak bisa menyaring hoax juga kan banyak yang masuk ya. Ketika hoax itu yang berjalan, maka masyarakat pun ketika memahami hal itu, apalagi masyarakat secara umum yang masih belum ada pijakan kuat ya untuk ilmu ini, bisa saja nanti salah pemahaman yang bukan semakin membawa kita ke dalam kemaslahatan atau kedamaian atau semacam ketentraman, justru sebaliknya akan menjadi sesuatu yang runyem, ya nggak Mbak? Jadi sesuatu yang tambah permusuhan, tambah ibaratnya kita masuki dengan beberapa berita yang tidak benar. Misalnya sekarang moderasi beragama disebarluaskan bahwa moderasi itu mengubah, gitu kan? Mengubah dalam artian apa? Oh, kita tuh sebagai umat Islam sudah memiliki Quran, hadis, itu tuh sudah tidak ada yang diragukan lagi. Iya benar, itulah. Kalau kita sebagai umat Islam itu bijakannya. Nah, ketika kita menyebarkan sesuatu di era digitalisasi sekarang ini, digital sekarang ini, kita masukilah sesuatu yang lembut, gitu. Sesuatu yang mengajak bahwa sebagai umat beragama itu kita saling menghormati. Bahkan Rasulullah sendiri ketika dulu berada di
Mekah pun sudah menyebarkan, tetapi di rasa ada kelembutan, kedamaian dan kesejukan adalah manakala berada di Madinah. Nah, di situ tuh Rasulullah tidak pernah memusuhi orang-orang yang ada di luar Islam. Orang Yahudi misalnya, ketika bertetangga dekat, Rasulullah pun ketika dia kekurangan, Rasulullah pun ada kalanya sikap untuk mengasihi mereka. Nah, sekarang pun seperti itu, bahwa kita menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam itu rahmatan lil alamin loh, penyejuk. Jadi tebarkan kedamaian, tebarkan rasa toleransi atau kita menunjukkan bahwa sikap kita untuk di medsos, berikan, kabarkan kepada mereka sesuatu yang menyenangkan, menyejukkan, bahwa Islam itu indah, dan kita sebagai umat Islam tentunya ya, untuk menghargai agama yang lain, kita tidak ada pemaksaan untuk agama kita, untuk tidak memaksakan ajaran agama kita untuk kepada orang selain Islam. Tetapi tunjukkan bahwa kita punya sikap yang baik, punya sifat yang kasih sayang kepada mereka. Rahmatan lil alamin, kasih sayang dan juga sikap bijaksana kita itu, Mbak. Tebarkan itu, sebarkan untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas, supaya orang-orang pun yang ada di luar sana yang belum memiliki pijakan yang kuat tentang memahami masalah moderasi beragama tidak salah memahami dan tidak akan salah langkah. Begitu Mbak, barangkali ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Baik Mbak Laziza, Assalamualaikum. Iya Ibu, jadi seperti itu ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nambahin boleh banget nih open mic-nya dan juga open kameranya. Iya. Oke. Lanjut aja ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan yang kedua. Baik, boleh. Apakah ada dampak negatif dalam pergeseran kebiasaan berinteraksi di masyarakat di era digital ini? Baik. Oh, ada Mbak. Ya, baik. Jadi ada pergeseran ya, nilai ya. Untuk, terima kasih Mbak Laziza sebelumnya. Iya, tentunya ada. Tidak ada ya yang namanya sudah sebuah semacam fitrah atau sunatullah ya. Adanya malam, ada juga siang, adanya hitam, ada putih. Tentunya ketika ada sesuatu yang diterima dengan baik ya, adanya kedamaian juga akhirnya ada salah paham juga. Ada. Karena apa? Di era digitalisasi ini tadi sudah di depan saya sampaikan. Tentunya banyak hal-hal yang negatif yang akan membawa seseorang itu akan menyalahkan kelompok yang lain atau memandang salah kelompok yang lain. Itu juga sering terjadi di sekitar kita dan di lingkungan kita. Begitu Mbak. Jadi tetap ketika ada sesuatu yang membuat orang itu tentram, damai, juga ada sesuatu yang mungkin ketika tidak kesesuaian pendapat dari satu dan yang lain, insya Allah juga itulah yang akan menjadi gesekan kita dengan kelompok yang lain. Tetapi kembali balik-balik kita sebagai tentunya semua mahasiswa Wali Songo ya, insya Allah punya andil penuh untuk mewarnai masyarakat, untuk juga membawa masyarakat ke dalam kedamaian dan saling menghargai. Demikian Mbak, ada yang bisa ditambahkan? Mbak Laziza, kembali ke Mbak Laziza. Terima kasih Bu. Baiknya semoga berbalik juga ke Ibu Yusfi. Amin. Oke, lanjut aja ya Bu. Lanjut, baik. Pertanyaan berikut. Silakan. Apakah ada cara untuk mencegah adanya pemahaman agama yang bersifat radikal? Jadi caranya supaya kita nggak jadi orang yang radikal seperti apa tuh kira-kira? Ya, baik. Terima kasih Mbak Laziza ya. Untuk radikal sendiri ini memang dari awal ya saya juga dihubungi untuk membawa ke moderasi beragama ini juga memang sesuatu yang sensitif untuk masa sekarang ini. Karena pemahaman yang beda kadang ya. Untuk kita mencegah sesuatu yang radikal, tentunya kita bawa generasi kita untuk mengarahkan generasi yang lembut ya, penuh cinta, menghargai orang lain. Jadi yang jelas kita arahkan dan kita hindarkan generasi kita dengan menekan egosentris. Jadi orang merasa orang lain itu akan menjadi bergesekan yang parah, akhirnya akan menjadi sesuatu yang dianggap radikal adalah ketika
menganggap bahwa dirinya itu yang paling benar dari kelompok yang lain, biasanya seperti itu. Karena kita kembalikan, sikap Rasulullah nggak seperti itu loh. Rasulullah adalah sikap uswah yang terbaik. Tetapi tidak pernah loh untuk memulai untuk misalnya membawa Islam itu keras seperti itu. Ya memang kadang ada tegas, bukan keras tapi tegas gitu kan. Tetapi di masa sekarang ini tetap kita beragama, kita konteks membawa Islam itu tetap dengan hati-hati, kita tetap harus taat ya apa yang diperintah Allah, taat yang diuswahkan Rasulullah. Dan di situ pula coba dilihat bahwa Allah dan Rasulullah itu tetap membawa kita aja dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim ya. Jadi disitulah sifat Allah dalam kasih dan sayang. Dikembalikan ke sana, kemudian kita hindarkan dari kita mewarnai pola pikir generasi yang sekarang itu dengan generasi yang pola pikir berkarakter keras. Dengan apa? Egosentris, pembenaran diri, dan cenderung menyalahkan kelompok yang lain atau orang yang di luar kita. Begitu Mbak Lazizah. Baik, ada lagi nih Bu. Apakah penting menumbuhkan sikap moderat dalam mempelajari agama pada era disrupsi dan sikap yang bagaimana ya Bu? Oh baik, terima kasih Mbak Lazizah. Kami terlanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih dan bagus sekali ini ya. Apakah bisa diulangi Mbak? Mohon maaf. Apakah penting menumbuhkan sikap yang moderat dalam mempelajari agama dan pada era disrupsi serta sikap yang seperti apa ya? Oh ya, penting banget ya untuk mewarnai moderasi. Bentar Mbak, mohon maaf tadi agak terjeda. Mohon maaf. Bisa sekali lagi Mbak? Ini ada berapa ini noise Mbak ya? Ada gangguan dari kami, sinyalnya ada agak semacam gangguan Mbak. Sebentar. Saya tulis dulu ya Mbak, biar tidak, mohon maaf, atau bisa sebentar Mbak. Baik Mbak Lazizah, bisa diulang sekali lagi, mohon maaf. Iya. Ibu, saya ketik aja boleh Bu di kolom chat? Boleh. Dan sambil di ini aja nggak apa-apa. Apakah ya baik, boleh. Apakah baik? Saya biar yang chat di sini juga Mbak, nggak apa-apa. Jadi kolom chatnya jika gini. Baik Mbak, bisa sambil di ini lagi Mbak. Insya Allah saya sudah siap sekarang. Apakah yang terakhir ini agak terjeda-jeda, mohon maaf. Ya, apakah penting menumbuhkan sikap? Ya, apakah penting menumbuhkan sikap? Iya, menumbuhkan sikap dalam mempelajari. Oh, nggih. Menumbuhkan sikap dalam mempelajari moderasi beragama ya. Iya, Bu, di era diskusi digital saat ini. Iya, dalam era baik Mbak. Ini kita bawa yang baik Mbak. Halo Mbak Azizah, masih bersama saya? Iya Ibu. Baik ya. Jadi apakah penting ya dalam menumbuhkan sikap moderasi ya, moderasi beragama dalam era digitalisasi dan iya baik. Iya penting sekali Mbak untuk menumbuhkan sekarang yang sudah memang karena kebutuhan di era digitalisasi sekarang ini memang sangat kita sangat sangat dibutuhkan untuk muatan keberagaman ya, sikap kita dalam muatan pesan beragama. Karena dalam moderasi beragama saat sekarang ini di era digital sekarang ini kita banyak memasukkan dan sebagainya dan cara kita untuk mensikapi hal itu, insya Allah kita bisa mewujudkan perdamaian, ya, menebarkan kebijakan dalam mengatasi misalnya ada
gesekan, atau kita bisa menerima keberagaman sebagai anugerah karena sikap yang terbuka kita bisa mengatasi gesekan, dan sikap yang terbuka itu kita bisa menyatukan keberagaman. Begitu Mbak. Apa mungkin ada bisa menambahkan, atau misalnya kurang ini bisa kita bahas kembali Mbak Lazizah. Gimana teman-teman? Apakah ada Iya, yang nah, terutama yang paling akhir tadi. Oke, silakan Mbak. iya nih teman-teman pada kemana ya? Ya, untuk yang terakhir mohon maaf, bisa ini Mbak untuk dalam konteks majemukan ya. Oke. Ya, oke. Pertanyaan Siap, mohon maaf selanjutnya, nih. Nggih, monggo silakan. apakah ada cara untuk mencegah adanya pemahaman agama yang bersifat radikal? Oh, mencegah. Oh iya, mencegah. Iya, baik. Terima kasih Mbak ya. Ya, apakah ada cara untuk mencegah adanya pemahaman beragama yang bersifat radikal? Oh, sangat ada Mbak. Kita harus memang benar-benar menanamkan, memperkuat ya nilai-nilai cara pandang yang menebarkan kebijaksanaan, dan yang itu bisa nanti akhirnya menengahi sebuah konflik ya. Atau kita misalnya tidak ada radikal itu memang di belakangan ini memang sesuatu yang sensitif ya, sensitif, dan kita menerima keberagaman sebagai anugerah gitulah Mbak ya. Jadi keberagaman atau perbedaan itu sesuatu rahmat ya. Perbedaan adalah rahmat, dan sikap terbuka bagi orang-orang yang ada di luar kita atau yang belum sepemahaman dengan kita. Untuk mencegahnya adalah memang kita harus bisa bijaksana menjadi penengah, dan kita juga tidak memberikan warna atau mendukung berita-berita yang akan cenderung membuat keruh atau membuat sesuatu yang pemaksaan atau sesuatu yang akhirnya berujung memperuncing perbedaan, dan akhirnya akan terjadi konflik seperti itu Mbak. Jadi kenalkan dan dekatkan nilai kebijaksanaan dan juga nilai yang lembut, penyeimbang, dan tidak selalu memandang orang lain itu keliru, dan kita juga bisa menerima keberagaman sebagai anugerah atau rahmat bagi kita. Begitu Mbak, apa ada yang mau menambahkan atau pertanyaan selanjutnya? Kami kembalikan ke Mbak Lazizah. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi gitu ya, friend. Caranya untuk mencegah adanya pemahaman agama, kita harus memiliki sifat yang toleran. Ya, toleran. Yeah. Mohon maaf Ibu, saya sambil mengetik tadi untuk. Baik, silakan, tidak masalah, guys. Baik. Ini pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kali ini. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, mengapa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digital sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial, termasuk perilaku beragama? Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih. Jadi sangat dampak dan sangat pengaruh yang luar biasa untuk masa di era digitalisasi sekarang ini, untuk untuk ranah keberagaman atau moderasi beragama itu, karena memang dampak yang kita itu generasi masa sekarang ini, apalagi setelah pandemi itu Mbak ya, kita jarang bersosialisasi dengan manusia yang lain. Kita hanya mengandalkan utama adalah berita-berita dari medsos, berita-berita yang kita tidak bisa bersosialisasi secara langsung. Dan biasanya ketika kita menerima apapun informasi dari media sosial, itu bahasanya apa yang kita terima dengan apa yang dikirim itu beda. Jadi misalnya orang memberikan informasi yang sederhana, misalnya ada misalnya, oh ini ada kesalahpahaman misal antar tetangga, dan tadi sempat terjadi konflik, padahal itu waktu itu sudah teratasi dengan baik. Nah, karena medsos itu menangkapnya awal, kemudian sudah kadung kemana-mana, akhirnya apa? Banyak yang mungkin yang baru mengikuti belakang-belakang yang sudah saking banyaknya, akhirnya akan salah paham. Padahal sesuatu yang tadinya mungkin ada perbedaan kecil, ada konflik yang sudah teratasi dengan baik,
tersebar akhirnya menjadi berita-berita yang akan memperuncing suasana. Seperti itu, Mbak. Mbak Lazizah. Baik. Jadi karena kurangnya bersosialisasi, Mbak, sekarang karena mungkin ya bahasa medsos atau bahasa gadget itu kan nantinya bisa diterima untuk Malisa yang lain, bisa miss seperti itu. Apa yang disampaikan belum tentu sesuai dengan apa yang diterima. Begitu, Mbak. Monggo silakan. Oke, Ibu. Mungkin Baik. sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ke Ibu Yusmita. Kalau begitu, di kolom chat juga nggak ada yang ingin bertanya atau misalnya teman-teman ada yang mau menambahkan, boleh aja. Boleh. Silakan monggo saling untuk ranah keberagaman ini, mari kita pelajari dan kita sikapi dengan sikap yang bijak. Kemudian kita banyak kita juga membuka situs-situs yang udah mulai banyak insya Allah ya. Terutama kalau saya memang dari ranah Kementerian Agama, saya salah satu dari penyuluh agama non PNS di Yogyakarta. Dari inilah beberapa waktu ini, belakangan ini kita sering diundang untuk mengikuti mengikuti diskusi-diskusi dan juga kita mengikuti adanya kepenyuluhan tentang moderasi beragama. Begitu, Mbak. Baik, Mbak, kalau misalnya dirasa cukup, nggih. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Oke. Baik, jika ini memang sudah dirasa cukup, ya kami dari awal insya Allah untuk memaparkan dari semua apa yang sudah kita diskusikan pada siang kali ini. Bisa diizinkan, Mbak? Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas pemaparan materi pada hari ini. Kalau misalnya seperti itu, kita akan masuk sesi selanjutnya ya, Ibu. Sesi foto bersama. Jadi, sesi foto bersama kali ini akan dipimpin oleh rekan kami, rekan Rima Korita. Kepada rekan Rima dipersilakan. Terima kasih, moderator. Baik, teman-teman, untuk semuanya menyalakan kameranya. Ya, bisa dirapi dulu. Udah pakai lipstick belum nih? Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Senyum. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Baik. Iya, terima kasih juga rekan Rima, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yusmita Handayani. Selanjutnya akan saya serahkan ke MC selaku pembawa acara pada hari ini. Dipersilakan rekan Pipit. Baik, terima kasih banyak Zah selaku moderator, dan terima kasih banyak juga untuk Ibu Yusrita atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya Bu ya. Wah, nambah ilmu banget nih ya teman-teman semuanya tentunya. Baik teman-teman, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara diskusi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk para peserta diskusi hari ini atas kehadirannya, atas partisipasinya ya. Kita menambahkan ilmu bersama-sama ini. Teman-teman bisa lihat di kolom chat, itu ada link untuk absensi, di mana nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat ya teman-teman ya. Jangan lupa absen. Baik, Mbak. Bisa saya pamit, Mbak? Mohon izin. Oh iya, Ibu. Belum ditutup ya, Mbak? Baik, nanti aja misalnya ya bisa langsung sebelum ditutup. Mohon maaf ya, Mbak ya, mohon izin. Nanti saya pamit sekarang atau nanti nunggu ketika karena tadi kalau dari saya belum saya tutup. Nah, sekarang ini kan baiklah dari teman-teman Universitas sekarang UIN ya, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang ya. Dalam saya dari awal sampai akhir ketika mendampingi panjenengan semua untuk diskusi moderasi beragama pada siang kali ini, bila mana ada benarnya ya semata bimbingan dari Yang Maha Kuasa, bila mana banyak salah kekurangan ya, kekurangan
kami sebagai ya pelakon di dunia ini yang serba banyak salahnya. Jadi mohon maaf lahir batin, sampai ketemu kembali, sukses untuk semuanya dan semoga maslahat ilmunya untuk umat. Terima kasih banyak Ibu. Sampai bertemu Sama-sama. lagi, Ibu Yusnita. Sama-sama, sampai ketemu lagi ya dari saya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lahir batin. Ya, baik teman-teman semuanya, jika sudah mengisi absen, karena absensi akan kami tutup ya teman-teman untuk di akhir acara diskusi pada hari ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.